Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, di suatu kesempatan saya mendengar seorang pendeta berkhotbah. Katanya begini, Tuhan telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus yang manusia itu adalah jelmaan Tuhan, kira-kira begitu. Tapi menurut saya itu tidak logis dan memang tidak ada di Alkitab kalau Yesus itu jelmaan Allah. Ya. Akan saya menunjukkan bahwa Yesus itu bukan jelmaan. Ya. Kita buka Yohanes, Injil Yohanes 1 ayat 1. Judulnya begini, Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia berarti bukan jelmaan. Ya. Kalau ada yang bilang Yesus itu jelmaan Allah yang menjelma menjadi manusia, jelas tidak pas dan tidak pernah pas tuh, tidak nyambung, tidak benar. Karena firman yang telah menjadi manusia, menjadi benar-benar menjadi manusia, bukan jelmaan. Ya, saya baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Catat baik-baik. Firman itu adalah Allah. Berarti Allah itu roh yang tidak kelihatan tapi bisa berfirman. Ya. Allah itu roh yang tidak kelihatan tapi bisa berfirman. Berarti yang menjadi Yesus manusia itu adalah firman Allah. Dan firman itu adalah Allah. Menjadi manusia, bukan menjelma ya. Kalau menjelma itu kayak aneh itu. Lagi tidak ada di Alkitab menjelma itu. Ya. Tujuan apa Allah yang berfirman itu kok menjadi manusia? Nah, firman Allah kok menjadi manusia, padahal firman itu adalah Allah. Jangan bilang, oh tapi kan beda Pak, Allah dan firman. Firman adalah Allah. Kalau selama ini orang kan, wah beda, membedakan. Firman itu kan dan Allah beda Pak. Allah ya, Allah itu tidak kelihatan roh, tapi bisa berfirman. Tapi firman itu adalah Allah. Alkitab menulis begitu. Jangan protes. Kecuali kita orang mengarang sendiri. Firman itu adalah Allah, saudara-saudara. Tapi judulnya lihat, firman yang telah menjadi manusia. Menjadi manusia benar tidak? Menjadi manusia benar. Dengan cara menjadi lahir seperti bayi biasa pada umumnya. Menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Seperti manusia. Tapi tidak berbuat dosa. Karena firman yang menjadi manusia itu adalah Allah sendiri. Menjadi manusia. Tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa.
Karena dia firman yang menjadi manusia. Dan ingat, firman Allah itu adalah Allah. Ya. Kenapa dia harus jadi manusia? Menjadi manusia, benar menjadi manusia loh. Ya, saya baca ayat 10, ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun. Kalau saat ini ada orang yang mengaku mendirikan agama Kristen Mesianik katanya, pernah ketemu Bapa berkali-kali, ketemu Yesus berkali-kali. Bapa yang kamu maksud dan Bapa yang tertulis yang para rasul sebut atau para murid sebut Bapa, atau Yesus yang manusia manggil Bapa, itu mungkin beda. Bapa itu adalah Allah yang roh. Kalau kamu bilang bertemu berkali-kali, saya yakin itu Bapa yang dimaksud bukan itu. Bukan Bapa yang dipanggil ketika Yesus manusia Bapa, bukan. Bapa itu artinya Allah di sini. Yang kamu mungkin ketemu itu Bapa-Bapa yang lain, bukan Bapa yang dimaksud di Alkitab ini. Sudah tertulis, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti kamu ngarang hoak, ya. Kalau tidak seorang pun yang pernah melihat, berarti selamanya tidak seorang pun. Sampai saat ini seorang pun tidak pernah. Ngaku-ngaku pernah ketemu Bapa lain, Bapa yang ini beda, ya gitu. Tetapi anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah? Firman yang menjadi manusia. Firman Allah juga Allah, gitu. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, artinya di pangkuan Firman dan Allah itu satu, bukan pecah-pecah, artinya bukan beda-beda. Dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada orang yang bisa tidak pernah melihat Allah, tidak pernah. Kalau ditemui malaikat sering, banyak. Dari Alkitab ini banyak para nabi ditemui malaikat, banyak. Kalau orang melihat Allah tidak ada. Mungkin Bapa yang dimaksud orang yang ketemu sering katanya, itu mungkin bukan Bapa yang dimaksud ini. Silahkan, tidak apa-apa, tapi kan jangan samakan ini. Kami tidak bisa dibohongi dengan cara-cara begitu, karena kami membaca lebih percaya Alkitab, ya. Kenapa Yesus katakan tidak pernah seorang pun yang pernah melihat Allah? Karena hanya dia tuh ngerti, ya. Allah dia menjadi manusia, ya. Karena menyatakan Yesus. Jadi tidak pernah ada ya orang yang bisa melihat, sama sekali belum, tidak pernah melihat Allah. Kalau tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Kalau yang ngomong Yesus benar, karena dia Allah yang menjadi manusia. Paham tidak saudara? Allah yang menjadi manusia. Loh, Allah kok bisa menjadi manusia? Bisa saja namanya Allah. Allah di Alkitab ini Allah yang benar-benar Allah, bisa menjadi manusia. Mungkin Allahnya di luar sana tidak bisa. Kalau Allahnya di Alkitab ini punya nama, Yesus Kristus. Yesus namanya, ya. Terus kita baca ayat 10 dari Yohanes 1. Ia telah ada di dalam dunia.
dan dunia dijadikan olehnya. Dia telah ada di dunia, maksudnya hadir sebagai manusia di dunia. Ya. Dia telah ada di dunia, di dalam dunia sebagai manusia dan dunia dijadikan olehnya. Yang menjadikan siapa? Dunia ini yang menjadikan Yesus. Yang menjadikan Yesus, Allah, firman yang menjadi manusia itu. Tetapi sebelum jadi manusia dia sudah menciptakan dunia. Lalu dia hadir menjadi manusia di dunia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Iya, terang aja. Terang saja. Karena Allah itu roh. Mana bisa orang mengenalnya. Tetapi bagi mereka yang dibukakan pikirannya, pasti mengenalnya. Salah satunya siapa? Yohanes. Mengenalnya. Oh, inilah yang dikatakan nabi-nabi terdahulu. Ia telah ada di dalam dunia sebagai manusia. Dan dunia dijadikan oleh. Jadi yang menjadikan dunia Bapa atau Yesus? Allah apa Yesus? Ya tentu Allah, ya Yesus. Allah itu roh yang bisa berfirman. Firmannya bisa menjadikan segala sesuatu. Dunia jadikan lewat firman. Firman apa? Firman Allah. Ya, orang berpikir, wah kan sosok tubuh gini. Kalau saya ngomong berarti kan yang jadi Allahnya kan tubuh ini. Padahal Allah itu tidak ada tubuhnya, roh. Tapi ya firman yang bisa mencipta dunia. Yang menjadi manusia Yesus adalah firman-Nya. Apakah terus akan menjadi manusia? Tidak. Setelah menggenapi misi yang di bumi, misinya banyak. Saya tidak menjelaskan tentang misi dia di dunia, enggak. Ya. Tetapi dunia dan segala isinya ini yang menjadikan adalah Yesus, yang adalah Allah. Ketika di bumi menjadikan, ketika jadi manusia di bumi menciptakan dunia, enggak? Ya jelas enggak. Dia menciptakan dunia dulu, baru dia jadi manusia. Makanya ada orang bilang, wah kalau Yesus itu Allahku, kenapa engkau ninggalkan aku? Berarti Yesus bukan Allah dong. Ya itu. Karena Anda tidak tahu, tidak membaca yang ini. Dia menjadikan dunia dulu, lalu dia menjadi manusia. Ya. Namanya juga manusia, tapi dia tidak berbuat dosa karena Allah itu tidak pernah bisa berbuat dosa. Ketika Yesus mati, itu yang mati manusianya. Allah yang ada di dirinya itu kembali sebagai Allah, yang roh itu, saudara-saudara. Ya. Makanya kalau ada orang berkata khotbah, Yesus itu adalah Allah yang menjelma. Tidak ada menjelma. Benar-benar firman-Nya menjadi manusia. Firman adalah Allah. Menjadi manusia, menjadi asli manusia. Tubuh gini kayak manusia gini. Yang mati tubuhnya, fisiknya. Tapi kan tidak terus mati. 3 hari 3 malam bangkit kembali. Ya. Jadi dia menjadi manusia itu adalah datang kepada manusia. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Dia itu datang kepada umatnya, yang adalah kesayangannya. Jadi manusia itu kepunyaan dia semua. Karena segala sesuatu dunia dijadikan, termasuk segala isinya, termasuk saudara dan saya.
milik Yesus. Terus, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa yang tidak menerimanya? Dunia ini. Bagi saudara yang menerimanya, dikatakan menjadi anak-anak Allah katanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini firman Tuhan. Tapi semua orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, termasuk orang yang mengaku-ngaku orang Kristen, menamakan diri orang Kristen. Banyak yang tidak menerima. Mana bisa kamu disebut anak Allah, kamu tidak menerima. Kalau kamu menerima, Allah memperkenalkan diri jadi manusia walaupun hanya 33,5 tahun, lalu memperkenalkan namanya Yesus. Kamu nyembahnya Yesus, wong kamu tidak menerima, malah sembah Bapa, kan melenceng. Ya, jauh. Sangat jauh, saudara. Kenapa doamu tidak kepada Yesus? Dulu sebagai manusia kau anggap Tuhan. Ketika Yesus jadi Allah kembali, kamu tidak menerima. Loh gimana? Sama ini. Tidak menerima bukan berarti tidak menerima Allah. Yang diterima Yesus yang manusia itu terus. Padahal sekarang Yesus kembali sebagai Allah. Bahkan ketika dia masih menjadi manusia itu ditolak. Yang menerima siapa? Murid, para murid, dan semua orang yang saat itu percaya kepada dia. Sampai sekarang banyak orang percaya, tapi juga banyak orang tidak percaya, termasuk yang mengaku orang Kristen. Paling besar lagi orang Nasrani, banyak yang nggak percaya kalau Yesus itu Allah. Terbukti mereka tidak mau menyembah Yesus, ya disembah Bapa. Kan aneh. Yesus itu Allah. Firman adalah Allah yang menjadi manusia, mati, bangkit, naik ke tempat dia di mana bersemayam, yaitu sebagai roh kembali. Kamu tidak menerima. Terus dikatakan, tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara tidak menerima Yesus itu Allah, kok jadi anak Allah? Gimana? Jangan klaim. Tunjukkan dulu kalau kamu percaya Yesus, menyembah dia sebagai Allah, lalu kamu akan disebut anak-anak Allah. Diberi kuasa loh. Itu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Jadi Yesus itu Allah. Ya. Baik, kita akan ke ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu yang ada dunia dan segala isinya ini yang menjadikan dia. Siapa yang jadikan? Bapa kah? Yesus. Allah. Allah itu Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu itu apa yang ada ini yang jadikan dia. Dari zaman purba sebelum pertama kali dunia dijadikan sampai nanti surga diciptakan yang menjadikan dia. Kalau sampai saat ini saudara tidak pernah menyembah Yesus, berdoa juga bukan kepada Yesus, jangan mimpi ingin masuk surga. Jangan mengklaim kalau kamu jadi anak Allah. Yang kamu percaya hanya namanya. Ya. Harusnya juga menyembah, berdoa kepada Yesus, kepada Bapa di surga. Apaan itu? Namanya aja, Allahnya namanya Yesus. Bapa surga itu yang mana?
Bapa itu yang mana? Jamak Bapa itu. Tapi kan namanya Yesus Kristus pasti satu. Kecuali orang sekarang kalau menamakan Yesus Kristus kan manusia meniru Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan kalau tidak dijadikan oleh Dia. Jadi segala sesuatu yang ada ini yang menjadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti kalau tanpa Dia yang menjadikan segala sesuatu itu tidak ada yang kita lihat di sini kita apapun ini tidak ada, saudara. Mungkin ada yang membuat, oh tapi TV kan bukan Dia, Pak. Bahan dari TV yang jangan Dia. Orang kasih otak supaya menciptakan ini dan itu. Tapi kan Dia tidak bisa ciptakan pesawat, Pak. Iya, pesawat terbang itu menjadikan manusia. Tapi otak manusia itu yang menjadikan Yesus. Jadi klop dengan apa? Ayat 3 ini. Kita buka 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa kita itu? Orang Kristen. Siapa orang Kristen? Orang yang percaya dan memuliakan Yesus Kristus sebagai Allah. Hanya satu Allah saja. Ya ini, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Bapa itu siapa? Maksudnya Allah. Allah saja dipanggil Bapa. Ini disebut Bapa. Ya, jadi segala sesuatu itu asalnya dari Bapa. Oke. Garis bawahi dulu. Kita baca selanjutnya. Jangan mentok sampai sini. Dilanjut kalau membaca. Dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi Allah saja Bapa berasal segala sesuatu. Untuk Dia kita hidup. Bapa berarti Allah. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Berarti sesuai dengan ayat 3 dari 1 Yohanes. Yohanes 1. Jadi yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Kenapa Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus firman. Yang menciptakan firman. Allah itu firman. Yang dipanggil Bapa itu firman. Allah itu firman, yang dipanggil Bapa itu Allah. Itu firman, namanya Yesus Kristus. Menjadikan segala sesuatu. Dan yang karena Dia kita hidup. Jadi sesuai Yohanes pasal 1 ayat 3, yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6, yang menjadikan sesuatu, segala sesuatu yang menjadikan juga Yesus. Jadi Allah yang disebut Bapa itu satu, namanya Yesus. Allah itu tidak kelihatan roh, tapi bisa berfirman, bisa menciptakan segala sesuatu. Ya, firman menjadi manusia, bukan menjelma. Benar-benar menjadi manusia, saudara. Lalu manusia itu mati. Manusia Yesus mati umur 33,5. 3 hari bangkit. Ya. Lalu naik ke surga. Kembali sebagai Allah roh. Ya. Sekali lagi kalau ada yang mengatakan, wah saya bertemu Bapa berkali-kali, ketemu Yesus berkali-kali. Ya mungkin yang percaya ya cuman orang-orang yang gampang dibohongi, bisa sampai ketemu Bapa siapa dulu, bukan Bapa yang maksud ini. Bapa itu Allah, Allah itu Yesus, roh. Ya. Bapa mungkin yang bisa maksud ada yang ketemu berkali-kali itu ya bukan Bapa ini, Bapa lain, Bapa iblis kali ya. Ya.
Jadi hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Kita hidup karena Dia yang menghidupkan kita. Paham tidak, saudara? Saudara hidup itu yang menghidupkan Yesus. Ya, saudara hidup itu yang menghidupkan Yesus sampai saat ini. 1 Korintus 8 ayat 6 bagian akhir. Dan yang karena Dia kita hidup. Gitu. Banyak orang gak mudeng ya, gak nyambung dengan ayat-ayat begini. Udah jelas aja, gampang, udah perlu tafsir macam-macam, gampang. Saudara kok bingung, diributkan terus ini, bergulir. Padahal sudah jelas, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kenapa dipanggil Bapa? Orang Yahudi itu panggil Allah Bapa, ya. Yang menjadikan segala sesuatu, itu mencipta segala sesuatu, namanya Yesus Kristus. Dan yang karena Dia kita hidup. Kalau Yesus tidak menghidupkan saudara saya itu tidak hidup. Saudara dijadikan juga diberi kehidupan. Yang berikan siapa? Yesus. Sesuai dengan ayat 3 1 Yohanes pasal 1. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadikan. Jadi tidak pernah bisa ada kalau tidak dijadikan Yesus. Ada menerjemahkan kata lain, melalui Dia, lewat Dia. Istilahnya sama, melewati, tapi Dia yang menciptakan. Saudara, ayat gampang begini, orang pusing bingung ya. Karena saudara tidak menyembah Yesus, tidak percaya kalau Yesus itu Allah. Makanya jangan mimpi kalau saudara, wah kita ini anak-anak Allah loh. Oh, saudara aja tidak percaya Yesus sebagai Allah kok, anak-anak Allah. Allahnya Yesus kok. Ya. Apalagi saudara yang membual terus muter-muter. Padahal gampang-gampang begini loh. Saya udah nyambung ini, udah perlu ditafsirkan, cari buku referensi dari manapun. Kita dibuka gini loh, saudara. Allah itu Yesus. Kalau saudara berdoa ya kepada Yesus, bukan kepada Bapa, ngawur saudara. Ini sudah jelas. Kadang saya ngomong agak kasar saudara, karena terlalu banyak orang bebal, otaknya ini terlalu lembek. Jadi orang Kristen tuh gitu harus digertak supaya tidak ngantuk. Saudara diberkati, saudara diberkati, mujizat nyata, hanya gitu terus deketinya. Tapi saudara tidak pernah menjawab Yesus. Saya bilang, Bapa berkati saya. Itu nyata loh ini. Saya ngomong begitu. Bapa di surga berkati, mujizat. Loh, saya ngomong tidak berlebih loh ini. Memang banyak orang begitu. Tapi nggak ngerti ayatnya begini. Allahnya itu Yesus, tapi saudara tidak menyembah Yesus. Akunya kepingin masuk surga. Kepingin, wah kita anak-anak Allah loh. Maka saudara tidak percaya Yesus Allah kok, tidak nyembah Allah kok, kepingin diakui sebagai anak-anak Allah, dapat kuasa sebagai, diberinya kuasa sebagai anak Allah. Tidak bisa. Yang punya kuasa sebagai anak-anak Allah diberinya itu yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Allah Yesus. Bapak. Kadang ada orang berdoa lebih gitu, saya ingin ketawa ya. Bapak, oh Bapak, ya. Biasalah berdoa. Yesus, kita berdoa kepada Yesus tidak terlalu beda sama dengan orang yang berdoa kepada Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami datang padamu, gitu aja. Kami menyerahkan segenap doaku kepadamu, Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah Maha Kuasa, Allah segala masa, sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan doa kami. Haleluya, amin, kan begitu. Saya percaya orang Kristen itu artinya
orang yang memuliakan Allah dalam nama Yesus. Ya. Makanya kalau selama ini ada banyak orang, bah, saya ketemu Bapak, saya ketemu Yesus loh berkali-kali. Mungkin ngobrol juga kalau sampai hati, wah saya ngobrol di sana. Itu bohong-bohongan, saudara. Saya tahu orang-orang begitu. Kami tidak bisa dibodohi. Kami membaca Alkitab, bukan membaca rumusan dari orang, tulisan dari orang ini loh begini-begini. Tidak. Baca Alkitab aja. Ini loh Alkitab. Modalnya ini, kita ngomongnya Alkitab modalnya. Ya, firman Allah. Tidak ngayal saya. Apalagi buku teologi ya. Tidak. Ini aja. Syaratnya memang beda. Kalau kita di pikiran kita tidak perlu belajar dari buku referensi dari siapapun, tapi kita ngerti, saudara. Barang gampang gini kok, saudara mau belibet, kamu jawab terus dijelaskan, ya silahkanlah itu, ya. Bapak bilang Gusta Gusti, dibilang namanya Yesus, Allah itu Yesus, dijelaskan gini masih tidak jelas ya. Gusta Gusti, mungkin saudara S2 atau pendeta sih saudara, tapi nggak ngerti kalau Allah Yesus, masih dipisah, Bapa sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah menjelaskan tentang Alkitab, murni menjelaskan Alkitab, bukan tafsiran pikiran saya sendiri, karena Alkitab sudah menulis gitu, tidak perlu ditafsir pakai pikiran kita yang cupet ini, saudara. Jadi tujuan saya berbicara begini supaya Anda itu sadar Allah itu Yesus. Yang menjadikan segala sesuatu itu Yesus. Baik zaman dunia diciptakan pertama kali, dunia kan ada bumi, ada cakrawala dan sebagainya, ya cakrawala, bumi, segala isinya kan dunia. Dunia bunder gambarnya gini. Namanya bola dunia, berarti dunia, segala yang ada di bumi, termasuk bintang-bintang, bulan, matahari dan segala planet, ya, yang dijadikan Yesus. Tidak hanya dulu di sekarang, tapi nanti bumi yang baru juga akan diciptakan, saudara-saudara. Diturunkan maksudnya, surga sudah ada, diturunkan ke bumi baru. Surga sudah ada, diturunkan ke bumi baru. Neraka diciptakan. Kalau saat ini orang-orang yang pendurhaka, penganut iblis dan sebagainya, yang tidak bertobat, mati itu di kegelapan kerajaan maut, alam maut, ya, di bawah bumi sana. Kalau saudara masih hidup sekarang dan mendengar ini, cepat-cepat bertobat dan minta ampun kepada Yesus Kristus. Jadikan dia Allahnya. Bukan Bapa, berkati aku Bapa, gitu terus. Jadi orang Kristen puluhan tahun sampai 50 tahun lebih, gitu terus doanya. Ngertinya pokoknya penting berkati Pak Giono. Ada orang begitu. Allah kita itu yang penting minta berkat, diberkati Pak Giono. Dengan aneh-aneh. Ya. Orang yang bilang gitu agak pikun sekarang udah. Teman saya sendiri. Kita itu kita hanya meminta dan meminta Pak. Makanya jadi Kristen meminta-minta, tidak pernah ngerti siapa Allahnya. Ya, saudara. Saya berbicara gini demi kemurahan kemurahan Tuhan. Tuhan itu murah loh, masih beri kesempatan saudara-saudara supaya saudara bertobat, cepat bertobat saudara. Sebelum engkau dipanggil Tuhan, engkau bertobat dulu supaya kamu, saudara-saudara itu, yang pertama diampuni. Bertobat itu apa? Baptis dalam nama Yesus Kristus. Dulu kan enggak baptis kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu dulu. Sekarang itu zaman perjanjian baru, Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, bisa dalam nama Yesus Kristus. Ya, saya baptis juga ada apa-apa. Mari ke sini, saya baptis.
siapapun saudara, mungkin saudara pendeta juga ada masalah. Tapi kalau saudara tidak bertobat, ya, kamu tetap percaya dengan doktrin yang dari nenek moyang kita, dari Calvinis itu, saudara tidak bertobat, ya silahkan. Hanya bertobat, dibaptis lalu menyembah Yesus sebagai Allah. Banyak orang kan menyembah Yesus ya, menyembah Bapa ya, ngawur saudara. Allah itu satu, Allah satu saja. Yang orang Yahudi sana, orang Israel sana memanggil Allah itu Bapa, orang Yahudi, Yudais. Ya siapa Allah? Nah, Yesus Kristus. Ya saudara. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin agak di telinga tidak enak, panas kupingnya, di kepala pening, tapi saudara ini demi kebaikan saudara. Allah itu kasih, masih beri waktu dan kesempatan saudara, menunggu saudara untuk bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Lalu saudara-saudara itu berdoa kepada Yesus Kristus, menyembah ya Yesus. Ya. Saudara, jadi apa yang saya sampaikan ini untuk menggugah dan membuka pikiran saudara untuk mengerti siapa sih Allah sebenarnya. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Amin.